Pernahkah Anda bertanya-tanya apa jadinya jika kesombongan mengaburkan toleransi? Saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah kisah. Bukan hanya sebuah perjalanan yang luar biasa, namun juga sebuah pelajaran tentang pertobatan dan kekuatan pengampunan. Ceritanya dimulai di sebuah kota pesisir kecil, di mana sebuah gereja kuno berdiri tegak di tengah alun-alun utama. Di sana, Pastor Markus dihormati oleh seluruh kota. Dia tegas, tangguh, dan sepertinya selalu benar dalam segala hal. Semua orang memandangnya dengan kekaguman dan sedikit ketakutan. Namun jauh di lubuk hatinya, Markus selalu menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain, bahwa hanya dialah yang mengerti mana yang benar dan salah. Suatu hari, seorang biksu aneh muncul di kota. Orang-orang memanggilnya Yusuf, pria yang lemah lembut, bermata hangat, membawa pesan cinta dan toleransi. Ketika Yusuf masuk gereja, dia tidak datang untuk menantang atau menentang. Dia hanya ingin berbicara tentang pengampunan, tentang orang-orang yang perlu belajar memahami dan menerima satu sama lain. Namun bagi Pastor Markus, hal itu terasa seperti sebuah penghinaan. Ia menganggap keyakinannya adalah kebenaran, dan apa yang dikatakan Yusuf hanyalah omong kosong belaka. Kemarahan berkobar di hati Markus. Dia berdiri, menunjuk ke arah Yusuf, dan mengusirnya keluar dari gereja. Ketika Yusuf mencoba menjelaskan lagi, Markus tidak bisa mengendalikan diri lagi dan mendorongnya dengan keras menuruni tangga batu yang dingin. Pada saat itu, segalanya seakan berhenti. Suasana di dalam gereja menjadi sangat berat. Orang-orang beriman berdiri diam, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Lalu tiba-tiba, sesuatu yang buruk terjadi. Tepat di depan mata semua orang, kepala Pastor Markus berubah. Dari wujud manusia, ia menjelma menjadi kepala kambing. Kombinasi aneh antara tubuh manusia dan wajah binatang yang keras kepala dan keras kepala. Matanya dipenuhi ketakutan, tetapi yang lebih menakutkan adalah dia tidak bisa lagi berbicara bahasa manusia. Setiap kali saya mencoba membuka mulut, hanya suara mengembik yang serak yang keluar. Markus ingin berteriak. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak salah. Namun semakin dia mencoba berteriak, semakin banyak suara yang keluar seperti tangisan putus asa seekor binatang yang terpojok. Semua orang lari dengan panik. Tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Manusia yang dulunya menjunjung tinggi ajaran moralitas, kini hanyalah makhluk aneh, kesepian, dan tak berdaya. Pernahkah Anda jatuh ke dalam perasaan itu? Merasa ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokan terasa sesak. Tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang mengerti. Saat itulah kita menyadari, kesombongan dapat mendorong kita ke jurang yang paling dalam lebih cepat dari apapun. Markus pun menyadarinya sekarang. Namun, apakah dia cukup berani menghadapi kesalahannya sendiri? Kisah sebenarnya baru saja dimulai. Markus duduk diam di kamarnya yang gelap. Cahaya lilin yang berkelap-kelip menimbulkan bayangan terdistorsi di dinding, tidak berbeda dengan wujudnya saat ini. Kepala kambing itu sangat berat sehingga hampir mustahil baginya untuk mengangkatnya. Setiap kali dia bergerak, moncong jeleknya bergesekan dengan jubahnya, mengingatkannya bahwa dia bukan lagi dirinya sendiri. Lukas dan Peter diam-diam menyaksikan guru mereka menghilang. Mereka teringat akan gambaran agung Markus, seorang pria kuat. Suaranya bergema di seluruh gereja, penuh otoritas dan martabat. Kini, dia hanyalah bayangan yang hancur, matanya cekung, dan bahunya merosot seolah membawa dunia di punggungnya. Markus tidak berani keluar. Setiap kali dia menatap mata penduduk desa yang ketakutan dan jijik, dia merasa seolah ribuan jarum
menusuk jantungnya. Namun yang paling menyakitkan bukanlah mata manusia. Yang paling menyiksa Markus adalah dia tidak bisa lagi berdoa. Setiap kali dia mencoba meninggikan suaranya, yang keluar dari tenggorokannya hanyalah auman parau, seperti suara binatang. Markus terdiam cukup lama, sampai-sampai Lukas dan Peter mengira dia akan menyerah. Tapi kemudian suaranya yang serak terdengar, setiap kata-katanya berat. "Aku tidak bisa," katanya akhirnya, hampir seperti berbisik. "Aku tidak bisa menemui Yusuf. Aku tidak bisa merendahkan diriku seperti itu." Lukas dan Peter saling berpandangan, lalu menatap Imam Rahim dengan penuh harap. Namun lelaki tua itu hanya menghela napas dan berkata, "Itu adalah pilihanmu, Markus. Tapi ingat, semakin lama kau menolak menghadapi kesalahanmu, semakin dalam kutukan ini mengakar dalam jiwamu." Malam itu, Markus tidak bisa tidur. Angin pegunungan bertiup lembut, namun dinginnya menusuk hingga ke tulang. Dia duduk di luar rumah kecil Imam Rahim, menatap langit yang dipenuhi bintang. Kepalanya yang berbentuk kambing terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap kali dia memejamkan mata, wajah Yusuf muncul di benaknya. Tatapan lembutnya, kata-katanya yang tenang, dan bagaimana dia dulu menerima segala hinaan Markus dengan diam tanpa membalas. Markus menggertakkan giginya. Dia tidak ingin mengingat itu. Tapi semakin dia berusaha mengusir bayangan Yusuf, semakin kuat perasaan bersalahnya merayapi dirinya, seperti belitan rantai yang tak terlihat. Akhirnya, menjelang fajar, Markus membuat keputusan. Dengan suara pelan namun tegas, dia berkata kepada Lukas dan Peter, "Ayo pergi menemui Yusuf." Perjalanan ke desa tempat Yusuf tinggal bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus melewati lembah berkabut, menyusuri jalanan berbatu yang hampir tertutup oleh akar-akar pohon tua. Mereka melewati sungai dangkal yang airnya berkilauan di bawah cahaya matahari pagi. Sepanjang perjalanan, Markus tetap diam. Pikirannya terus berkecamuk. Dia takut, bukan pada Yusuf, tapi pada dirinya sendiri, pada kebenciannya, pada egonya, pada kemungkinan bahwa Yusuf akan menolak memaafkannya. Setelah 2 hari perjalanan, akhirnya mereka tiba di desa kecil yang dulu pernah Markus tinggali sebelum hidupnya berubah akibat kutukan. Desa itu tidak banyak berubah. Atap-atap rumah masih beratapkan jerami, anak-anak masih bermain di jalanan, dan suara alat tenun masih terdengar dari rumah-rumah pengrajin kain. Namun, ada satu hal yang berbeda. Orang-orang menatapnya dengan campuran ketakutan dan kebingungan. Mereka berbisik-bisik satu sama lain, menunjuk ke arah kepalanya yang berbentuk kambing. Markus menundukkan kepala, merasa malu. Dulu, dia berjalan di desa ini dengan keangkuhan. Kini, dia merasa seperti orang buangan. Lukas bertanya pada seorang pria tua di pasar tentang keberadaan Yusuf. Pria itu menatap mereka dengan curiga sebelum akhirnya berkata, "Yusuf tinggal di tepi desa, dekat ladang gandum. Dia sudah lama tidak banyak bergaul dengan orang-orang di sini." Markus merasa dadanya semakin sesak. Dia tahu ini salahnya. Yusuf dulunya adalah bagian dari komunitas ini, tetapi setelah kejadian dengan Markus, dia perlahan menarik diri dari kehidupan sosial. Saat mereka tiba di rumah Yusuf, Markus merasa kakinya berat. Rumah itu kecil dan sederhana, dengan kebun yang ditanami berbagai tanaman obat. Pintu kayunya sedikit terbuka, seolah-olah mengundang mereka masuk. Lukas mengetuk pintu, dan beberapa detik kemudian, seorang pria muncul dari dalam. Yusuf. Dia masih seperti dulu meskipun ada garis-garis lelah di wajahnya. Matanya yang lembut menatap mereka dengan tenang, dan saat melihat Markus, dia tidak menunjukkan keterkejutan atau kemarahan.
hanya keheningan yang panjang. Markus menelan ludah. Kata-kata yang telah ia latih dalam pikirannya tiba-tiba menguap. Tenggorokannya terasa kering. Dia ingin berbicara, ingin meminta maaf, tetapi rasa takut menahannya. Akhirnya, setelah keheningan yang menyiksa, Yusuf berkata dengan suara lembut, "Silakan masuk." Mereka bertiga masuk dan duduk di ruang tamu yang sederhana. Yusuf menuangkan teh untuk mereka, lalu duduk berhadapan dengan Markus. "Kenapa kau datang?" tanyanya akhirnya. Markus menatap cangkir tehnya, lalu dengan suara lirih, dia berkata, Aku terkena kutukan, dan aku diberitahu bahwa hanya kau yang bisa membebaskanku." Yusuf tidak menjawab. Dia hanya menatap Markus dengan ekspresi yang sulit dibaca. Markus menarik napas dalam-dalam. Aku telah bersikap buruk padamu. Aku telah menyakitimu, menghina dan mengusirmu dengan kejam. Aku tahu aku salah, tapi waktu itu aku terlalu sombong untuk mengakuinya. Sekarang aku di sini. Dia mengatupkan giginya, berusaha menelan rasa malu yang memenuhi dirinya. Aku di sini untuk meminta maaf. Bukan karena aku ingin bebas dari kutukan ini, tapi karena aku benar-benar menyesal. Keheningan menyelimuti ruangan. Lukas dan Peter menahan napas, menunggu jawaban Yusuf. Yusuf menatap Markus lama, seolah-olah menilai ketulusan dalam kata-katanya. Kemudian dengan senyum tipis dia berkata, "Markus, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak pernah menyimpan dendam padamu. Tapi yang terpenting bukanlah apakah aku memaafkanmu atau tidak, melainkan apakah kau benar-benar memaafkan dirimu sendiri." Saat kata-kata itu keluar dari mulut Yusuf, sesuatu di dalam diri Markus pecah. Semua beban, semua kebencian pada dirinya sendiri, semua penyesalan yang selama ini dia pendam, mengalir keluar. Dia terisak, bukan karena malu, tetapi karena merasa ringan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tiba-tiba rasa berat yang menekan kepalanya menghilang. Markus mengangkat tangannya, menyentuh wajahnya, dan merasakan kulit manusia. Kepalanya kembali normal. Lukas dan Peter terperangah. Markus mengangkat wajahnya, menatap mereka dengan air mata yang masih menggenang di matanya. Mereka semua tersenyum. Markus akhirnya bebas. Bukan hanya dari kutukan fisik, tetapi dari beban yang selama ini mengikat jiwanya. Dan dia tahu, ini bukan akhir dari perjalanan hidupnya. Ini adalah awal yang baru. Yusuf menepuk pundaknya dengan lembut. "Pergilah, Markus, jadilah orang yang lebih baik dari kemarin." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Markus merasa benar-benar damai. "Aku pergi, aku akan minta maaf pada Yusuf." Untuk pertama kalinya mata Markus bersinar terang, bukan cahaya kebanggaan seperti sebelumnya, melainkan cahaya seorang pria yang benar-benar menyadari kesalahannya. Saat fajar menyingsing, Markus sudah berdiri di depan rumah Yusuf. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena penyesalan. Sepanjang jalan dia memikirkan hari itu, hari di mana dia mengusir Yusuf dari gereja, menghinanya di depan semua orang. Saat itu dia pikir dia benar. Dia pikir dialah pemandunya, satu-satunya yang mengetahui kebenarannya. Tapi sekarang dia hanya melihat dirinya kecil, bodoh dan kejam. Pintu rumah Yusuf terbuka. Pria itu masih selembut biasanya. Matanya tidak menunjukkan kebencian atau kemarahan. Mata itu membuat Markus semakin merasa patah hati. Tanpa menunggu Yusuf berkata apa-apa, Markus berlutut. Kepalanya tertunduk rendah ke tanah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa perlu berlutut. Bukan karena ada yang memaksanya, tapi karena dia ingin. Seluruh tubuhnya gemetar dan suaranya tercekat. Namun, setiap kata yang akhirnya keluar dari mulutnya berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. "Yusuf, aku salah."
Bukan hanya menghinamu, tapi aku juga menyinggung kebaikan dan toleransi yang kamu tunjukkan padaku. Aku sombong, aku keras kepala. Aku menganggap diriku satu-satunya yang memegang kebenaran. Tapi aku salah. Tolong, maafkan aku. Udaranya tenang. 1 detik, lalu 2 detik. Rasanya seluruh dunia berhenti pada saat itu. Markus menutup matanya, menunggu sesuatu, apa saja. Hukuman, kemarahan, atau mungkin kebencian yang pantas ia terima setelah semua yang ia lakukan. Namun, tidak ada teriakan, tidak ada kata-kata kasar, hanya keheningan yang menenangkan. Perlahan dia mendengar langkah kaki mendekatinya. Dia merasakan sebuah tangan lembut menyentuh bahunya. Saat dia mengangkat kepalanya, yang dilihatnya hanyalah senyuman. Senyuman tulus yang datang dari seseorang yang seharusnya membencinya, tetapi justru menunjukkan kasih sayang. Yusuf memandang Markus dalam diam, lalu tersenyum lembut. Matanya dipenuhi dengan kedamaian dan ketulusan. Aku tidak pernah marah padamu, Markus. Hatiku selalu mendoakanmu agar mendapat cahaya dan kedamaian. Aku memaafkanmu, bukan karena aku hebat, tapi karena aku mengerti. Semua orang pernah melakukan kesalahan dalam hidup. Yang penting kamu menyadarinya dan ingin memperbaikinya. Saat itu Markus merasa ada cahaya yang menyinari jiwanya. Angin sepoi-sepoi bertiup, sejuk dan anehnya damai. Ia merasakan tubuhnya terasa ringan, seolah beban tak kasat mata telah terangkat. Beban yang selama ini menghantui hidupnya, beban kebencian, kesombongan, dan penyesalan, perlahan-lahan menghilang. Dan kemudian, keajaiban nyata terjadi. Markus merasakan wajahnya berubah. Dia mengangkat tangannya dan menyentuhnya. Bulu kambing yang selama ini menutupi wajahnya menghilang. Moncong jelek yang menghantui setiap bayangannya juga lenyap. Tangannya meraba kulitnya yang halus, hidungnya yang kembali seperti semula. Kepalanya kembali normal. Air mata jatuh dari matanya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan dan kelegaan yang begitu mendalam. Sesuatu dalam dirinya terasa bebas, seolah-olah jiwanya yang selama ini terpenjara kini dilepaskan. Di kejauhan, Lukas dan Peter berdiri menyaksikan keseluruhan pemandangan. Mereka saling berpandangan, mata mereka berkaca-kaca. Tanpa sadar, mereka saling merangkul, menangis sekaligus tertawa. Mereka telah melihat banyak hal dalam hidup mereka, tetapi tidak ada yang lebih indah daripada pemandangan di hadapan mereka sekarang. Pemandangan tentang pengampunan, keajaiban, dan perubahan sejati. Markus berdiri perlahan. Ia menatap Yusuf dengan mata merah karena tangisnya. Namun kali ini, tidak ada lagi kesombongan di matanya. Tidak ada lagi keangkuhan. Hanya kerendahan hati dan rasa syukur yang begitu besar. Aku berhutang nyawa padamu, Yusuf. Terima kasih telah memaafkanku. Yusuf hanya tersenyum lembut dan menggeleng pelan. Kamu tidak berhutang apapun padaku, Markus. Kita semua manusia, semua orang akan jatuh. Yang penting bukan berapa kali kita jatuh, tetapi bagaimana kita bangkit dan berubah. Sejak saat itu, Markus tidak lagi menjadi pendeta sombong yang selalu merasa paling benar. Ia menjadi pribadi yang baru, rendah hati, toleran dan tulus. Jika sebelumnya ia berdiri di mimbar dan mengkhotbahkan ajaran dengan kata-kata tajam dan menyakitkan, kini ia mengajarkan dengan tindakan, bukan lagi dengan mulutnya, tetapi dengan hatinya. Di kota kecil tempat mereka tinggal, Markus menjadi orang yang dikenal karena kebaikannya. Ia membantu yang lemah, menolong yang membutuhkan, dan mendengarkan tanpa menghakimi. Dia tidak lagi menganggap dirinya lebih suci atau lebih benar dari orang lain.
Sebaliknya, dia menjadi orang yang pertama kali mengulurkan tangan ketika seseorang jatuh. Lukas dan Peter juga berubah. Mereka tidak lagi hanya melihat Markus sebagai seorang guru. Mereka melihatnya sebagai seorang ayah, seorang sahabat, dan seorang manusia yang telah mengalami perjalanan luar biasa. Dari Markus, mereka belajar pelajaran terbesar dalam hidup mereka. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Namun, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua selama mereka mengakui kesalahan mereka dan bersedia untuk berubah. Dalam hari-hari berikutnya, Markus banyak merenung tentang masa lalunya. Dia mengingat bagaimana dia dulu bersikap kasar terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Dia ingat bagaimana dia memandang rendah orang-orang yang berbeda darinya tanpa mencoba memahami perspektif mereka. Kini, semua itu terasa begitu jauh, seolah-olah dia telah meninggalkan dirinya yang lama. Namun, perubahan Markus tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri. Dia mulai mengajar anak-anak miskin yang tidak mampu belajar di sekolah. Dia membuka rumahnya bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal sementara. Setiap hari, dia menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Lukas dan Peter juga mulai mengikutinya dalam kegiatan sosial. Mereka belajar bahwa iman sejati tidak hanya diukur dari seberapa banyak seseorang berbicara tentangnya, tetapi dari seberapa besar seseorang bisa menunjukkan kasih dalam tindakan nyata. Mereka menjadi saksi bahwa seseorang bisa berubah sejauh manapun kesalahannya di masa lalu. Salah satu perubahan paling besar terjadi di gereja tempat Markus dahulu berkhotbah. Jemaat yang dulu takut akan kata-katanya yang tajam kini melihatnya dengan penuh hormat dan kekaguman. Mereka melihat bagaimana dia tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi juga menjalankannya. Dia berbicara dengan lemah lembut, mendengarkan mereka yang memiliki masalah, dan membantu dengan apapun yang dia bisa. Dan mungkin keajaiban terbesar di dunia ini bukanlah mukjizat yang terlihat oleh mata manusia, melainkan sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Keajaiban terbesar adalah pengampunan. Karena pengampunan yang datang dari hati dapat mengubah manusia. Mengubah kebencian menjadi kasih sayang, kesombongan menjadi kerendahan hati, dan kesalahan menjadi pelajaran hidup yang berharga. Begitulah kisah Markus. Bukan sekadar perjalanan untuk menghilangkan kutukan, tetapi perjalanan menuju pertobatan dan pengampunan sejati. Dan dalam perjalanan itu, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Cahaya dalam hatinya yang selama ini ia cari. Dan ia bersumpah, ia tidak akan pernah lagi kembali menjadi orang yang dulu